Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Kalian suka banget kan makan sate, gulai, atau rendang? Kita tahu kalau daging sapi, kambing, atau ayam itu halal dimakan, asalkan disembelih sesuai syariat. Tapi gini nih, pernah kepikiran nggak? Kalau dari hewan yang sudah pasti halal itu, ternyata ada beberapa bagian yang haram dimakan. Loh, kok bisa? Bukannya kalau hewannya halal, semuanya ikut halal? Jawabannya nggak semudah itu, guys. Syariat Islam itu sangat detail, bahkan sampai ke organ-organ kecilnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas apa aja 5 bagian dari hewan yang halal yang justru diharamkan untuk kita santap. Siap-siap kaget ya. Mungkin selama ini kalian sering tanpa sadar memakannya. Kita mulai dari yang paling sering kita lihat, tapi sering juga kita abaikan. Darah yang mengalir atau ad-dam masfuh. Ini udah jelas banget ya, dalilnya kuat. Darah itu diharamkan karena dianggap najis dan mengandung banyak kuman. Makanya, dalam proses penyembelihan yang benar, darah wajib dikeluarkan sampai tuntas. Lalu bagaimana dengan sisa darah yang menempel pada daging setelah dimasak? Itu dimaafkan karena sulit dihindari. Yang diharamkan itu kalau darahnya masih mengalir atau darah yang dibekukan untuk dimakan, seperti saren atau didih. Nah, kalau di daerah kamu masih ada yang makan saren, coba kasih tahu deh tentang video ini. Lanjut ke bagian kedua, yang mungkin bikin kita mikir, kok bisa ya ini mau dimakan? Nomor 2 adalah alat kelamin hewan, baik jantan maupun betina. Alasannya sangat sederhana dan logis. Bagian ini adalah saluran kotoran dan tempat keluarnya najis. Meskipun sudah dibersihkan seperti apapun, potensi najis dan kotorannya itu tinggi banget. Ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal kehormatan dalam Islam. Masa iya kita makan bagian yang menjijikan? Jadi, kalau lihat ada penjual sate atau gulai yang masih menyertakan bagian ini, lebih baik dihindari ya. Oke. Sekarang kita pindah ke organ internal yang punya fungsi sangat krusial. Kandung kemih atau almasana. Bayangin deh, kandung kemih itu fungsinya apa? Tempat sekali, tempat menampung air seni atau urin. Meskipun saat disembelih sudah pasti kosong, organ ini secara fungsi utama adalah wadah untuk najis. Sama seperti kasus alat kelamin, memakannya itu dianggap menjijikan dan tidak sesuai dengan kesucian syariat. Jadi, pastikan tukang jagal membuang bagian ini sebelum dagingnya kita olah. Pernah dengar istilah kelenjar getah bening atau lymph nodes? Ini dia bagian keempat yang diharamkan. Nomor 4. Kelenjar atau ad-duru'ah. Kelenjar ini, terutama kelenjar getah bening, punya peran sebagai filter. Mereka menampung zat-zat sisa, racun, dan kuman penyakit. Secara kesehatan pun, memakan kelenjar ini sangat tidak disarankan, karena kita bisa menelan semua kotoran yang sudah difilter itu. Ini mungkin yang paling sering lolos saat kita masak soto atau sop. Bentuknya kecil, sering dikira lemak biasa. Jadi, lain kali kalau kalian memotong daging, perhatikan bagian yang berlendir atau berbentuk benjolan kecil ya. Kita sampai di yang terakhir, bagian kelima, yang rasa dan fungsinya bisa merusak seluruh masakan. Nomor 5. Kantung empedu atau almaralah. Kantung empedu adalah wadah tempat penyimpanan cairan empedu. Cairan ini rasanya pahit luar biasa. Jika kantung empedu ini pecah saat kita memproses daging, seluruh masakan kita auto pahit dan gak kemakan. Selain karena kepahitannya, ada ulama yang mengharamkan karena cairan empedu ini bersifat racun jika dikonsumsi. Makanya, saat mengolah jeroan, wajib banget hati-hati agar kantung empedu ini tidak bocor. Kita sudah bahas 5 bagian haram ini: darah, alat kelamin, kandung kemih, kelenjar, dan kantung empedu. Lantas, apa sih pelajaran terbesarnya dari semua larangan ini? Syariat Islam itu tidak pernah mempersulit kita. Semua larangan itu ada hikmahnya, baik bagi kesehatan tubuh maupun kebersihan spiritual kita. Ini bukti bahwa Allah sangat sayang sama umatnya.
Sampai detail kecil pun dijaga agar kita terhindar dari hal-hal yang kotor dan berbahaya. Jadi, lain kali saat kalian memasak atau membeli makanan dari daging hewan halal, jangan lupa cek dan bersihkan bagian-bagian ini ya. Semoga kita semua bisa menjadi muslim yang teliti dan selalu menjaga kehalalan rezeki kita. Gimana? Ada bagian yang baru kalian tahu? Coba share di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe Tabir Mitos Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya.